jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak, bila terpaksa. Pemirsa PAU TV, sekarang kami berada di Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin, Kota Bukit Tinggi. Di sini adalah tempat usaha yang bernama Usaha Kerupuk Jange Pak Gae, dan lokasi ini adalah pabriknya, dan kita sekarang berada di tempat usaha Kerupuk Jange Pak Gae ini bersama pimpinannya, ada Pak Sadik di sini. Dapat kami jelaskan bahwasanya ini adalah bagian dari UPH, unit pengolah hasil produk-produk peternakan. Banyak sekali produk peternakan yang kita ketahui, apakah susu, apakah daging, apakah kulit, apakah telur. Dan di sini khusus untuk kulit diolah menjadi produk-produk yang enak untuk dikonsumsi. Dan di antara namanya itu adalah Usaha Kerupuk Jange Pak Gae. Pasti pemirsa PAU TV pengen untuk merasakan dan untuk mencobanya. Tapi kita ingin tahu dulu bagaimana proses pembuatan kerupuk jange Pak Gae ini. Apakah ada hal-hal yang luar biasa dengan resep-resep yang tentu menjadi rahasia mereka, karena ini usaha dikelola secara turun-temurun sepertinya. Dan baik, kita sapa saja narasumber kita ini, ada Pak Sadik. Lengkap Pak Sadik ya? Ya, Pak Sadik. Bisa diceritakan kapan Pak Sadik ini memulai usaha kerupuk jange Pak Gae ini? Bisa diceritakan? Jadi usaha ini kami mulai dulu pada tahun 2007. 2007 kami mulainya dengan pengalaman yang seadanya. Pengalaman seadanya. Ya. Oh, berarti bukan warisan dari orang tua ya? Oh iya, bukan. bagus. Ya. Jadi dengan pengalaman seadanya kami memberanikan diri untuk mencoba berusaha. Nah, melalui beberapa kali percobaan memang seringkali kami menemui kegagalan di awalnya. Tapi setelah beberapa proses tahapan yang kami lalui, sampailah kami ke tahap mendapat penghargaan UKM terbaik nasional pada tahun 2011 di Kalimantan Timur. Jadi berkat usaha kerupuk jange ini sudah sampai ke tingkat nasional ya, dan mendapat penghargaan juga. Pasti ada apa-apa di kerupuk jange ini. Bisa diceritakan, ini produknya, bahan mentahnya dari mana diambil? Apakah di pasar saja, atau ada orang yang mengantar ke sini menjual kulit, dia dibeli, atau di mana diambilnya? Nah, jadi memang kuncinya di situ dari mulai proses bahan baku. Jadi bahan quality control itu, kualitas itu terkontrol mulai dari bahan baku itu datang. Jadi kami mengambil bahan baku itu, bahan baku berupa kulit segar dari rumah potong Kota Bukit Tinggi. Rumah potong Kota Bukit Tinggi. Ya. Jadi terjamin ya tempat pengambilannya, kualitasnya dari rumah potong pasti kualitasnya sangat bagus sekali. Nah, bagaimana proses produksinya ini? Bisa diceritakan sedikit, yang penting-penting saja lah untuk diketahui masyarakat, yang rahasia-rahasianya nggak usah diceritakan. Ya, bisa. Jadi pertama-tama itu setelah datang bahan baku, direbus, pembuangan bulu, kemudian direbus kembali, dipotong-potong, dikasih bumbu, kemudian dibersihkan, kemudian dijemur. Setelah dijemur dilakukan proses melak dua atau proses masak setengah matang. Iya. Nah, proses dari melak dua itu berarti kerupuk udah siap untuk digoreng. Ya. Jadi dilatu dulu baru digoreng. Dan Pak Sadik, kalau kita perhatikan kerupuk jange ini dikemas orang dengan bermacam-macam bungkusan kecil, bungkusan sedang, sampai bungkusan besar. Kadang-kadang nan bali 1.000 cie, nan 5.000 cie, dan kadang-kadang 10.000 cie. Khusus punya kerupuk jange Pak Gae ini, apakah dikemas seperti itu juga, atau hanya dijual secara berkilo, atau bagaimana? Bisa diceritakan? Jadi untuk penjualan ini memang kami lebih banyaknya ke penjualan yang untuk dijual kembali. Tapi banyak juga yang datang ke tempat kami itu yang beli untuk kebutuhan dikonsumsi sendiri. Oh iya. Jadi kalau penjual datang ke sini, mereka membeli secara banyak dan mereka yang mengemasnya, mereka yang membungkusnya. Tapi rasanya pasti khas. Kalau ini dimakan, ini kerupuk jange Pak Gae ini. Begitu. Kebanyakan orang seperti itu. Iya. Tapi Pak Sadik, ada nggak di samping dilempar di sekitar pasar Bukit Tinggi ini, apakah ada kerupuk jange Pak Gae ini dibeli orang langsung ke sini menjadi oleh-oleh untuk dibawa ke rantau? Bisa diceritakan? Pas musim liburan sering, Pak.
Pas musim liburan itu ada yang mau dibawa ke Jakarta, ke Pekanbaru. Oh iya. Kan sampai kemarin itu ke Belanda. Dan seperti ke istana juga udah pernah sering dikirim-kirim orang juga. Alhamdulillah, moga-moga kerupuk jange Pak Gaek ini dia tetap gaek selamanya, tapi usaha tetap mudah dan lancar. Amin. Pemirsa PAU TV, banyak gaya, banyak cara bagi orang untuk bertahan hidup, untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya berusaha, asalkan rutin, asalkan fokus, pasti hasilnya akan ada. Salah satunya adalah kerupuk jange Pak Gaek dari tahun 2007 ya. 2007 memulai sampai sekarang tetap eksis walaupun pandemi, tapi tetap berproduksi. Bagi pemirsa PAU TV yang ingin merasakan bagaimana enaknya kerupuk jange Pak Gaek ini, silahkan datang ke kelurahan Kota Selayan, Kecamatan Mandi Angin, Kota Bukit Tinggi. Sampai jumpa.